Hai Gemini, selamat datang di bacaan bulan Maret 2020. Kita mulai dari setengah bulan pertama bulan Maret dan kita lanjutkan ke setengah bulan yang terakhir di bulan Maret. Saya akan mulai dengan membuka kartu Oracle, 3 kartu dari Soul Coach Oracle Card, kemudian dilanjutkan dengan tarot dari T5 Tarot dan kartu Lenormand yang akan dibacakan bersamaan, dan diakhiri dengan melihat chart dari bulan Maret, terutama di bulan purnama di Virgo serta di bulan baru di Aries pada tanggal 24 Maret 2020. Kita mulai bacaan yang pertama ya. Dari spiritual coach ini saya akan mengambil dari kartu ke-6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ya. Oke, kita udah mendapatkan kartunya. Kita lihat bersama Gemini Believe. The best is yet to come. Tapi ini adalah kartu what needs to be healed. Jadi ini adalah yang perlu healing, yang perlu diobati, yang perlu perbaikan. Karena pada saat ini Gemini sampai pada situasi di mana tidak lagi percaya bahwa yang terbaik itu masih ada di depan. Rasanya semua sudah dilewatin dan tidak ada harapan lagi ke depan untuk mendapatkan yang terbaik buat Gemini. Dan how to heal the blockage adalah energi. Jadi barangkali ini adalah titik di mana tidak percaya ada yang lebih baik di depan, dan kemudian Gemini merasa sangat turun energinya, lemah, mungkin buat beberapa orang sangat sedih dan depresi. Maka caranya supaya tidak lagi seperti itu adalah mencari energi yang bisa membuat Gemini merasa lebih bahagia. Healing energy and immense vitality flow through me easily and effortlessly. Ya, vitality, health, healing, patience, these qualities are expanding in your life. You're a healer and channel for the life force of the universe. Your ability to sense energy fields is increasing dramatically. Jadi begitu menerima kondisi, iya saya sedih, iya saya memang pada saat ini belum bisa percaya bahwa ke depan ada yang lebih baik. Anyway, bisa dengan mulai mencari kegiatan seperti olahraga, mulai bertemu dengan teman, komunikasi. Kalau misalnya buat Gemini, mencari energi, recharge energi adalah dengan ngobrol dengan teman, ya lakukanlah itu. Ya, kalau misalnya senang berolahraga dan olahraganya adalah olahraga yang kompetisi dan itu dilakukan bersama teman, ya itulah yang harus dilakukan pada saat ini. Sementara belum bisa menemukan energi yang maksimal. Dan future outcome-nya adalah awakening. I am joyously awake and aware and ready for anything. Jadi sebenarnya memang ke depannya future outcome-nya adalah dengan mulai mencari kesibukan yang membuat energi Gemini naik. Energi itu ada energi psikologis ya. Ya buat beberapa orang itu misalnya energi yang bisa ditarik kembali adalah setelah bersendiri dan sibuk untuk melakukan sesuatu, misalnya bercocok tanam, atau misalnya dengan berenang sendiri, jalan-jalan ke gunung. Nah, buat Gemini, saya merasa bahwa kebanyakan energi yang positif diambil ketika Gemini mulai bergaul lagi dengan teman-teman terdekatnya, ngobrol kiri kanan, dan buat Gemini pulang rasanya recharge, seperti habis baterai, kemudian baterainya di-charge pada waktu ngobrol dengan teman-temannya. Dengan ngobrol dengan teman-temannya, dengan meningkatkan energinya, maka mungkin dan mudah-mudahan Gemini bisa awaken, bisa tersadar bahwa saya memang mengalami masa yang sukar, tetapi itu memang barangkali karena saya belum paham sesuatu. Sekarang saya lebih paham, lebih mengerti, dan saya melihat masalah itu katakanlah memang salah satu periode di mana saya tidak akan berada di dalam kegelapan tersebut selama-lamanya. Kita lihat yang berikutnya dengan The 5 Tarot serta Gilded Reverie ini ya. Kita lihat 3 kartu dari past, present, future. Ini kartu yang keluar.
Pasnya adalah Ace of Cups, yang sekarang adalah The Sun kebalik, dan ke depan adalah The Empress. Kita lihat clarifiernya yang 3 kartu juga. Jadi di masa lalu ya, ini Ace of Cups dan gambar bunga ya. Ini menunjukkan bahwa masa lalu Gemini merasa di atas angin, semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan Gemini. Tapi ternyata saat ini semua tidak seterang apa yang tampaknya ya, The Sun terbalik. Kebahagiaan Gemini seperti dijungkir balikan, dan Gemini harus bertahan supaya bisa tetap di level yang biasa-biasa aja ya, beruangnya di bawah. Nah, kedepannya Gemini kalau kita lihat, sebenarnya fokus Gemini adalah The Empress. Bagaimana Gemini berusaha untuk mengembalikan rasa percaya diri karena merasa pernah dicurangi oleh orang lain atau pernah merasa di dalam situasi yang penuh dengan kompetisi, persaingan, sikut-sikutan. Dan barangkali situasi ini tidak akan lepas begitu saja, tetapi Gemini lebih siap, Gemini lebih matang, dan Gemini lebih fokus pada apa yang ingin dihasilkan dan tidak teralih perhatiannya ke drama-drama yang gak penting. Karena energinya Gemini akan habis ke sana kalau Gemini cuman sibuk ngomongin orang. Kalau Gemini cuman sibuk memikirkan apa yang dikatakan orang tentang Gemini. No, Gemini, The Empress itu nggak peduli orang mau ngomong apa. Karena apa? Karena yakin dia udah paling cantik. Ya, kartunya seperti ini. This is very beautiful. Tentu saja yang paling cantik ini selalu ada yang ngiri. It happens all the time. So, Gemini, take it. Itulah kehidupan. Dan jangan terpengaruh, apalagi sampai down dengan omongan orang lain. Tapi itu adalah sesuatu yang memang harus dipelajari oleh Gemini. So, Gemini, ya kalau sekarang merasa sedih, sementara dulu merasa semuanya berada di tangan, ya, semuanya serba mudah, ya barangkali itu adalah hadiah buat kamu, tapi ternyata kamu kan berdiri di atas kebohongan, dan itu adalah sesuatu yang sekarang harus dipelajari oleh Gemini ya. Oke, kita lihat di yang terakhir. Kita lihat, jadi ini gambarnya dari tanggal 10 Maret 2020 bulan purnama di Virgo, Gemini 1, 2, 3, 4. Jadi hal yang terkait dengan rasa aman. Jadi Gemini merasa kok diintimidasi, merasa tidak bisa bebas berekspresi apa adanya karena orang akan mengkritik Gemini kemanapun pergi. Dan mungkin buat beberapa Gemini merasa bahwa untuk pulang ke rumah aja, di rumah itu isinya semua musuh, tanda petik ya. Jadi capek begitu sampai rumah, udah capek kerja, sampai rumah masih capek berantem lagi, seperti itu ya Gemini. Nah, itu barangkali ada kaitannya dengan status sosial Gemini pada saat ini ya. Barangkali yang di rumah itu punya status sosial tertentu yang Gemini harus fokuskan, tetapi sebenarnya sekarang sedang ada masalah. So, Gemini kalau kita lihat di sini ya, yang paling penting adalah Gemini belajar bahwa masa depan itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan sekarang. Itu adalah pelajaran terberat Gemini. Dipikir karena sekarang bahagia, karena sekarang semua mudah diperoleh, ke depan juga semua akan situasinya seperti ini. Sesuatu terjadi membuat Gemini itu melihat bahwa tidak semua yang dipikirkan oleh Gemini, yang dipikirkan mudah, semua orang mendukung, semua orang akan terlibat, membantu, itu ternyata tidak ada di sekitarnya Gemini. Gemini harus menelan pil pahit bahwasanya ternyata hanya saya sendiri yang melihat masa depan dengan cara saya melihat. Saya pikir semua orang akan mendukung saya, tapi ternyata tidak. Ya, itu adalah salah satu pelajaran. Dan kalau kita lihat pada tanggal 24 Maret, bulan baru ya, bulan baru di Aries ini,
Ya, buat Gemini, ini adalah pada saat Gemini kembali menemukan keyakinan diri kalau saya bisa mencapai kebahagiaan ke depan. Belief, saya percaya bahwa saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Walaupun, ini rumah ke-11 ya, walaupun untuk mencapai hal tersebut saya harus punya kelompok yang berbeda. Karena kelompok yang ada di sekitar saya sekarang adalah bukan orang yang bisa saya bawa ke masa depan seperti yang saya inginkan. Oke Gemini, itu yang keluar dari bacaan ini. Wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.